Halo teman-teman, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Oke, video kali ini akan melanjutkan pembahasan kita tentang bearish hanging man ya, pembahasan ebook ya. Dan bearish hanging man ini adalah merupakan salah satu candle reversal juga ya, tentunya karena bearish ya, kayak palu tapi kayak hammer tapi bearish ya. Hammer tapi bearish, hammer merah yang ada di atas atau di puncak dari sebuah tren ya. Perlu diketahui bahwa harus untuk reversal harus ada normal uptrend ya. Walaupun pada strong uptrend juga pada akhirnya reversal ya, tapi kita tidak tahu atau sulit memprediksi kekuatan strong trend untuk reversal ya. Dan ada normal uptrend ya tentunya. Ketika dia trend up, berarti hanging man ini bisa menjadi akhir dari sebuah impuls atau sebuah trend ya. Kemudian pada saat trend down, hanging man ini juga bisa muncul di akhir dari retracement ya. Contohnya kalau ada trend down, di sini kan ada retracement. Nah, kemudian trend dilanjutkan, jadi kemungkinan muncul di sini ya. Kalau di trend up, kemungkinan muncul di sini ketika dia awal dari retracement ya. Jika dia hendak retrace ataupun reversal ya. Oke, kemudian di ranging market tentunya marketnya bergerak seperti ini. Jadi bearish hanging man ini berada di resisten ya. Oke, kemudian ada menyentuh SSA, ada pola penerusan yang gagal, itu sama ya. Kemudian do teori gagal, ada impuls menembus dari drop base drop ya. Jadi di hanging man ini biasanya ada drop base drop dengan tekanan kuat ya. Kemudian ada konfirmasi retracement, pola penerusan yang gagal, channel stall ya, bisa dua itu ya, atau konfirmasi tekanan kuat pada time frame yang lebih kecil ya. Ini jika dilihat dari time frame 5 detik ya. Tapi time frame 5 detik itu cepat sekali ya. Jadi perlu juga pemahaman di time frame 1 menit. Di time frame 5 detik ini hanya untuk konfirmasi saja. Kemudian konfirmasinya tentunya ada di time frame 0 sampai 28 detik ketika pembelian ya. Karena setelah 30 detik lewat, maka 30 detik selanjutnya harapan kita adalah price-nya bergerak sebaliknya atau berbalik arah ya. Jika dia di detik 30 ke atas, maka detik 31 sampai 60 dia harusnya bergerak ke bawah ya. Oke, itu adalah syarat-syarat atau jampi-jampi dari bearish hanging man ya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh. Di sini kebetulan saya siapkan dua contoh teman-teman ya. Nanti akan kita lihat juga di IQ option ya, tentunya di time frame yang lebih kecil untuk konfirmasi. Oke, pertama di layar sudah saya tampilkan yang mirip ya, atau disebut bearish hanging man ya. Bearish hanging man. Satu syarat kita adalah adanya uptrend ya, tentunya di sini ada uptrend. Kita lihat di sini marketnya ranging ya, 100 EMA flat, 20 EMA flat ya. Ini 200 EMA hampir flat ya. Nah, itu yang membuat ini bearish hanging man jadi seperti ini ya. Jadi bearish untuk candle selanjutnya. Nah, perlu dilihat bahwa kita analisa dulu di time frame 1 menit ya. Perlu dilihat bahwa sebelum bearish hanging man ini terjadi yang namanya di sini retracement ya. Dan retracementnya fake breakout dari bearish engulfing ya. Kemudian di sini ada uptrend. Ini sebenarnya di sini sudah hampir stall ya. Maka tapi tidak disarankan di sini open posisi sell. Kenapa? Karena ini trennya kuat ya.
dan retracement sehingga ini adalah penerusan tren. Tetapi sebelum ini terbentuk candle inverted bullish hammer ini, di sini ada yang namanya sedikit kehilangan momentum ya, karena ini fake breakout ya, ini fake breakout bearish engulfing ya, karena harusnya bearish engulfing itu bergerak ke bawah atau terbentuk bearish selanjutnya ya, tapi di sini malah bullish. Kita lihat bullishnya di sini ya, fake breakout. Nah, kalau kita lihat di sini sudah agak kehilangan momentum. Kenapa? Karena fake breakout ini menghasilkan doji ya. Jadi candle merah dan candle biru hijau ini kalau digabung ini hasilnya doji ya. Karena di sini opening, di sini closing, jadi doji. Nah, kemudian dua candle doji. Tentunya karena uptrend, maka dia terkadang bisa seperti ini ya, menghasilkan uptrend yang sementara ya, atau akhir dari uptrend ya, ketika di sini juga terbentur atau mendapatkan rejection dari 200 EMA. Nah, ketika ini terbentuk ya, inverted bullish hammer ini terbentuk, kita lihat bahwa trennya market sedang ranging dan inverted bullish hammer ini mendapatkan rejeksi dari 200 EMA, dimana di sini belum ada pernah disentuh 200 EMA ya dalam waktu yang cukup lama. Artinya apa? Ini bisa jadi kemungkinan wick ini adalah seller pressure ya, atau tekanan dari penjual ya. Karena kenapa? Karena marketnya sedang ranging ya. Nah, kemudian setelah candle ini, kalau dia memang kuat ya bullish inverted hammer itu, maka selanjutnya harusnya ada candle yang bullish di sini ya. Tapi kita juga mencurigai bahwa ini adalah merupakan jebakan ya, karena di sini sudah terlihat bahwa dia kehilangan momentum, candlenya ada wick atas wick bawah, ada wick atas wick bawah. Nah, setelah ini terbentuk, maka terbentuklah bearish hanging man. Nah, bearish hanging man ini adalah menjadi konfirmasi kita ya. Kenapa? Di sini sudah kehilangan momentum, di sini ada 200 EMA, ada ekor dari 200 EMA ya. Dan ini ada inverted bullish hammer yang gagal ya. Kenapa gagal? Karena dia malah membentuk hanging man ya, dengan ekor yang agak panjang ke bawah ya. Artinya di sini 50% body dari inverted bullish hammer ini sudah pernah ditembus oleh bearish hanging man. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah candle bearish hanging man, katakanlah ini bearish ya, jadi itu adalah bearish, ini adalah bearish hanging man. Perlu kalian ketahui bahwa bearish hanging man ini ketika dipecah menjadi dua candle, ini adalah hampir sama dengan yang namanya pola piercing line ya, piercing. Jadi di sini ada candle bearish dan di sini ada candle bullish ya. Tentunya dengan menembus 50% body dari candle bearish. Nah, bearish hanging man ini tidak lain adalah pola piercing line ya. Kalau kalian belum tahu, piercing line yang menembus 50%. Nah, kalian tahu kan ini piercing line adalah pola dari penerusan tren ya, atau pola reversal bullish ya. Nah, di sini kita tahu market ranging. Kemudian ini candlenya tidak seperti seharusnya dia bullish ya. Artinya menghasilkan candle yang tidak seharusnya, inverted bullish hammer. Dan di sini kita melihat data bahwa ini adalah konsolidasi dan ini adalah doji ya. Ranging, price agak turun ke bawah ya. Kemudian doji. Jika digabung dua candle ini, kemudian ada inverted bullish hammer yang tidak memberikan hasil yang
seharusnya dia lakukan ya. Harusnya kan di sini bullish, harusnya bullish loh kalau dia memang mau melakukan break, malah dia membuat bearish hanging man, artinya price layak untuk open posisi sell ya. Jadi di sini adalah bearish hanging man, ataupun kalau kita istilahkan dalam dua candle, di sini ada pola piercing line ya. Pola piercing, dimana ketika ini terjadi uptrend tidaklah tepat ya. Jadi yang tepat, yang lebih tinggi probabilitasnya adalah downtrend. Bayangkan kalau ini bearish hammer ini adalah piercing line, masa setelah uptrend begini di sini ada pola uptrend lagi ya. Jadi resiko untuk loss jika kita open posisi buy ya. Kenapa? Karena bisa jadi di sini adalah reversal seperti ini. Itu karena kalau pattern piercing line itu digunakannya hanya pada saat telah terjadi yang namanya downtrend ya. Kalau di sini downtrend muncul begini ya, mungkin bisa jadi up ya. Tapi kalau di sini sudah uptrend, maka di sini ada pola up atau bearish hanging man, maka dia akan peluangnya lebih besar turun ya. Saya tidak bilang 100% turun ya. Oke, itu adalah dasar dari hanging man ya. Ini sama seperti contoh nomor 2 ya. Kita langsung aja percepat ya nomor 2. Kalian tahu di sini ada uptrend ya, retracement, uptrend, retracement. Nah, di sini adalah yang namanya candle penghabisan, atau istilah Inggrisnya adalah exhaustion candle ya. Kenapa? Karena dia menyentuh yang namanya, di sini ada round number. Ini ada round number, candlenya besar, ada wick atas, wick bawah, lebih besar dari 7 candle sebelumnya ya. Kalau ada candle seperti ini, maka candle ini adalah candle yang memanggil yang namanya retracement atau bearish candle. Dan ternyata bearish candlenya adalah berbentuk seperti hanging man ya. Karena dia pernah sampai di 50% ya. Sini mau sampai di sini, dan dia memiliki ekor ya. Kalau kita lihat di time frame kecil, ekor ini adalah konsolidasi teman-teman ya. Jadi dia di sana ada konsolidasi sehingga kita bisa gunakan ini sebagai bearish hanging man yang valid ya. Kenapa? Karena kalau dia memang mau ke atas, dia harusnya tidak melakukan hal ini di sini ya. Dia tidak seharusnya membuat ekor ke 50% body seperti itu. Dan kalaupun ini memang retracement, ini harusnya adalah sejenis apa ya, tekanan bullish ya, tekanan bullish, sehingga di sini bisa terjadi candle bullish. Oke, pada dasarnya sama ya konsepnya, tetapi bentuknya aja yang beda. Di sini price sudah kehilangan momentum, artinya bullish sudah habis digunakan di sini. Bullishnya sudah habis di sini. Dan di sini ada yang namanya level resisten. Sama di sini juga ada resisten, hanya saja di sini 200 EMA, di sini adalah round number ya. Oke. Perlu diingat untuk entry point ya, kalau di 1 menit. Kalau hanging man, bearish hanging man, perlu kalian ketahui bahwa ujung bawahnya adalah support, di atasnya atau opening price-nya adalah resisten, kemudian setengah dari bodinya ini adalah resisten juga teman-teman. Itu kalau bearish hanging man. Jadi kalau mau entry lah di minimal di setengah body ini, setengah body entry sell ya. Jangan entry di opening price ya, atau closing price dari hanging man, karena siapa tahu di sini doji ya. Jadi entry di atasnya, ketika price bergerak ke atas bisa entry, kemudian dengan harapan di 30 detik setelahnya dia turun ya. Maksimal sampai di opening ya, opening dari
hanging man. Kalau ini udah ditembus maka jangan ya, karena kemungkinan dia akan up ke atas. Oke, itu teman-teman penjelasan saya tentang bearish hanging man. Sekarang kita contohkan di time frame 5 detik apakah yang terjadi. Oke, kita dari contoh satu dulu ya. Contoh satu ini adalah bukan ini ya. Kita lihat dulu di sini. Oke, ini adalah contoh dari nomor 1 pada time frame 5 detik. Oke, contohnya ini. Di sini kan ada weak rejection dari 200 EMA. Kita lihat apa yang terjadi di time frame 5 detik. Oke. Ini time frame 5 detik sebagai konfirmasi aja ya teman-teman ya. Jadi jangan gunakan entry di sini. Boleh gunakan entry kalau kalian paham ya. Nah, di sini ada rejection itu ditunjukkan oleh candle ini. Jadi rejection itu sebenarnya berakhir di sini ya teman-teman ya. Ya, jadi ekor itu terbentuk di sini. Kemudian di candle setelahnya itu, di candle bearish hanging man-nya terbentuk drop baru ya, drop. Ini drop, kemudian dia melakukan retracement ya, retracement, dan pada akhirnya dia stall. Nah, perlu perhatikan di dalam stall ini adalah proses yang namanya konsolidasi di time frame yang lebih kecil ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah ini terdapat yang namanya drop base drop ya. Jadi sini ada drop, kemudian ada base dan ada drop ya. Dan di time frame 1 menit kita melihat bahwa di sini ada 200 EMA. Oke, ketika dia retrace ya, ini adalah retracement. Kenapa dia bisa kita opsi sell setelah candle ini ya, setelah stall ini? Karena di sini sebenarnya kalau dia mau naik ya, mau naik ke atas, di sini udah bisa seharusnya ya. Tapi kenapa dia malah stall di sini ya? Itu. Jadi stall ini adalah salah satu ciri ya, terkadang salah satu ciri dari reversal atau penerusan tren jika hanging man ya. Nah, di candle ini kita lihat bahwa di sini dia masih stall. Nah, di sini dia mulai break. Maka kita bisa entry di, kalau kita yakin ya di sini saja kita entry ya. Karena dia akan turun dan berakhir di sini. Oke. Itu teman-teman kira-kira ya. Jadi di sini ada drop base drop dan ada retracement dan stall ya. Kemudian apa lagi syaratnya yang mungkin belum ya? Pola penerusan yang gagal ya udah stall itu tadi ya. Di sana pasti ada pola penerusan yang gagal. Kemudian do teori gagal. Do teori gimana ya? Do teori kalau di sini dia sebenarnya belum sih ya. Karena kan kalau do teori dia harus melakukan break terhadap lower low ya. Jadi kalau di sini itu dia turun, kemudian dia naik. Nah, kemudian dia turun. Jadi di sini sebenarnya belum ada do teori ya. Tapi di sini kita tahu marketnya ranging di time frame yang lebih besar ya. Kalau di time frame lebih kecil kita tidak kelihatan ya. Di sini kelihatan uptrend aja ya. Seperti itu. Nah, stallnya ini yang menjadi acuan kita. Karena weaknya itu ternyata retracement dan stall ya. Oke, itu yang terjadi di nomor 1, sekarang di nomor 2. Sebentar. Kita lihat tadi ada drop base drop ya, kemudian ada stall juga.
kemudian konfirmasi tekanan kuat ya, ada ini ya, ada dia rasanya menembus 20 EMA itu dengan kuat. Oke, nomor 2 contohnya di time frame 1 menit sudah kita analisa ya. Kalau mau konfirmasi di time frame ini kan bullish tadi, bullish yang saya namakan bullish penghabisan atau exhaustion ya, dia berakhirnya di sini ya. Nah, bearish hanging man itu mulai di sini dan berakhir di sini ya. Jadi di sini opening, di sini dia closing, sehingga membentuk yang namanya candle seperti ini ya. Sini opening, sini closing, dan wicknya ada di bawah sini. Oke, ini adalah gabungan dari semua candle ini ya. Candle ini semua digabung 12 candle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Hasilnya ada seperti ini. Kita lihat di sini ekornya ini apa? Ini harusnya adalah bukan merupakan impuls ya. Kalau ini impuls berarti ada kemungkinan dia akan naik di sini ya. Oke, dan kita tahu bearish hanging man adalah tidak lain dan bukan adalah merupakan pola dari pricing line jika digabungkan ya. Nah, pola pricing line itu ada di downtrend, bukan ada di uptrend. Jadi ketika bearish hanging man ada di uptrend berarti sama dengan pricing line ada di uptrend. Jika pricing line ada di uptrend, salah satu contoh bahwa kemungkinan itu adalah tipuan ya. Nah, kalau dianalisa ekornya ini adalah ternyata konsolidasi ya. Sini. Kan dia dari sini drop ya. Jadi dia ngedrop dulu, kemudian dia konsolidasi di sini ya. Oke, jadi wicknya ini merupakan wick konsolidasi, bukan impuls ya. Kita tahu di sini ada resisten ujung ekornya, kemudian di sini ada resisten ya. Konsolidasi, di sini ada resisten dulu. Nah, di sini ketika ada rejection ini, maka kita bisa entry sell ya. Kenapa? Karena kita melihat bahwa ekornya itu adalah dari konsolidasi area, bukan dari impuls ya. Dan di sini ada juga drop base drop, tapi tidak terlalu kuat ya. Itulah yang membuat candle selanjutnya itu walaupun bearish di sini tapi tidak terlalu kuat ya bearishnya. Setelah itu baru ya. Oke. Sini drop base drop ada, kemudian retracement-nya dia konsolidasi. Sini juga stall ya. Dan sini ada resisten dan di sini ada rejection. Jadi ketika dia turun, ini kan harusnya kalau dia mau ke atas, kalian lihat di 3 candle ini harusnya adalah mother candle, 2 candle retracement. Ini harusnya bullish besar ya. Kalau di sini ada bullish yang menembus ini, berarti ini nggak akan jadi ya. Jadi di sini malah stall ya. Ada rejection dari resisten. Nah, di sana kita bisa open sell dan kebetulan price akan berakhir bearish. Jadi kita bisa profit ya. Seperti itu teman-teman ya. Oh iya juga, kenapa? Karena kalau kalian lihat di sini ada yang namanya nih resisten di break ya. Kemudian dia akan menjadi yang namanya support ya. Itulah yang membuat bahwa bearish hanging man ini tidak berjalan terlalu sempurna. Dan dia berjalan sempurna ketika support ini telah ditembus ya. Maka dia down. Oke, itu kira-kira teman-teman di time frame lebih kecil ya. Semoga bermanfaat untuk seri bearish hanging man hari ini. Kalau do teori gimana? Do teori stall sudah ada. Do teori sama ya kayak tadi itu ya. Kurang lebih marketnya berbeda ya. Yang kedua ini adalah market
uptrend ya, uptrend tapi menghasilkan exhaustion candle. Benar ya yang kedua ya, yang menghasilkan wick kan yang pertama. Nih, ini menghasilkan candle apa ya, candle penghabisan ya, dan ada loss momentum di sana. Tapi perlu diingat di sini masih ada support, sehingga itu yang membuat bearish hanging man ini tidak berjalan sempurna ya. Tapi dia pada akhirnya bearish juga, kecil ya. Di sini akhirnya dia bearish. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Untuk reversal pattern saya kira itu aja dulu ya. Nanti kita akan gunakan itu untuk dianalisa ataupun di live trading. Oke, akhir kata saya ucapkan salam trader.